Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Aisyah hadir, Cinta hadir, Nasya hadir, Rangga hadir, Renaldi ya hadir. Alhamdulillah. Sudah pada siap untuk belajar? Ya, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya 1. Siswa mampu mengidentifikasi kata tanya untuk membuat kalimat pertanyaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat daftar pertanyaan dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyusun laporan hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan sistematis. Yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan tepat. Nah, untuk memasuki pembelajaran yang selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Di sini ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, silakan Aisyah. Ya, betul sekali ya, wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, supaya para pembaca ataupun pendengar dapat memahami dan mengerti isi dari wawancara tersebut. Baik anak-anak, untuk sekarang kita masuk kepada pembelajaran tentang kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Kata tanya ini mengandung unsur 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesianya bisa dilihat di sini ya. Ayo silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Untuk sekarang, Ibu akan memberikan contoh kalimat pertanyaan pada masing-masing kata tanya tersebut. Yang pertama, apa? Contohnya, apa cita-citamu Aisyah? Nah, yang kedua, siapa? Siapa nama ibumu Rangga? Ya, yang ketiga, berapa? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Berapa jumlah buku yang akan kamu baca? Ya, selanjutnya, mana? Mana saja buku yang akan kamu baca saat liburan nanti? Ya, bagus ya. Selanjutnya, kapan? Ada yang bisa? Ya, bagus. Kapan kita akan pergi liburan? Ya, selanjutnya, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, bisa ya. Selanjutnya yang terakhir, mengapa? Ada yang bisa? Ya, bagus. Mengapa kemarin kamu tidak pergi ke sekolah? Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah, jika sudah paham, sekarang coba dibuka buku siswa halaman 1. Sudah dibuka? Ya, nah di situ terdapat bacaan teks tumbuhan padi. Coba silahkan dibaca dan dipahami. Apabila sudah selesai membaca, dibuka lagi halaman selanjutnya, halaman 2, terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, silahkan dijawab pertanyaannya. Nanti kita akan membahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, jika tadi kita telah berlatih secara individu, sekarang kita akan berlatih secara kelompok. Nah, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, coba dibuka buku siswa halaman 4. Nah, di situ terdapat gambar yang harus kalian amati. Dan buatlah minimal 5 daftar pertanyaan dari gambar tersebut. Yuk, saling bekerja sama ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada tahap wawancara.
Sebelumnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menetapkan tema dan tujuan wawancara. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, melakukan wawancara. Dan yang keempat, menyusun laporan hasil wawancara. Baik, untuk yang pertama, menetapkan tema dan tujuan wawancara, yakni supaya dalam melakukan wawancara, kita itu fokus terhadap topik yang akan dibahas dan tujuan dari wawancara pun akan tercapai. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, sebelumnya kita telah berlatih untuk membuat daftar pertanyaan. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya pasti sudah bisa. Nah, selanjutnya melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dapat dilihat ya di sini ada ciri-ciri pertanyaan yang baik dan ada pengertian dari kosakata baku serta kalimat efektif. Dapat dibaca dan dipahami ya anak-anak. Baik, untuk yang keempat yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh format penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang alasan melakukan wawancara. Yang kedua, tujuan wawancara. Tujuan ini berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dicapai dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Berisi tentang topik apa saja yang akan dibahas dalam melakukan wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Berisi tentang kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Nah, laporan ini berisi tentang nama narasumber, nama pewawancara, dan isi dari wawancara yang telah dilakukan. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi tentang hal-hal penting yang telah didapat setelah melakukan wawancara. Nah, sekarang sudah paham ya? Ya, baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Nah, tugasnya itu bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, melakukan wawancara dengan teman sebangku secara bergantian. Selanjutnya, menyusun laporan hasil wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara, langsung disusun ya. Tadi kan Ibu sudah contohkan bagaimana format penulisan laporan hasil wawancara. Nah, selanjutnya menyajikan laporan hasil wawancara dalam bentuk teks tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, silahkan mengerjakan. Bagaimana tugasnya, sudah selesai? Baik, jika belum bisa dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini telah selesai. Tadi kita telah membaca tentang tumbuhan padi, selanjutnya mengamati gambar untuk membuat daftar pertanyaan, melakukan wawancara, hingga menyusun laporan hasil wawancara. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan pendapatnya tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ya, silahkan. Ya, Rangga, silahkan. Ya, baik, terima kasih ya, Rangga. Oke, sebelum ditutup, Ibu ada soal evaluasi nih yang harus dikerjakan. Coba dilihat. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk pertanyaannya tidak perlu ditulis, cukup jawabannya saja. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya anak-anak. Semoga apa yang telah kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.